Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena sampai siang hari ini kita masih sehat, kita bisa menghirup udara yang segar, badan kita terasa sehat, dan kita akan melanjutkan firman Tuhan. Silahkan kalian nonton yang di part 182 tentang duka cita yang mendahului kemenangan ya. Silakan nonton sebelum video yang sekarang. Kita akan berdoa, kita undang Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kita memahami akan firman Tuhan yang akan kita baca. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakku panjatkan ya Bapa untuk siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang suci untuk meminta Bapa berkat, untuk meminta Roh Kudus menuntun kami. Kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa supaya apapun yang kami baca sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan kami melakukan supaya nama-Mu dipermuliakan di bumi dan di sorga. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang begitu banyak, kiranya Engkau hapuskan supaya jangan terhalang setiap apapun berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan baca langsung ayatnya biar videonya nggak lama ya, biar nggak edit-edit video lagi, karena di video yang lalu aku udah katakan bahwasanya hari Rabu aku sudah mulai bekerja dan pekerjaanku itu dari hari Senin sampai Jumat, jadi weekendnya baru libur. Dan kemungkinan aku akan buat videonya itu 1 kali dalam seminggu karena pasti akan edit-edit. Tapi kalau misalnya dalam pekerjaan aku tidak begitu dreg bikin video ya, kalau untuk baca firman Tuhan ini aku berdoa berhubungan dengan Tuhan itu pastinya setiap hari ya. Cuman kalau mau bikin video pasti kan kita ada waktu untuk ngedit. Nah itu yang ditakutkan gak sempat ngedit. Tapi kalau memang pun aku lihat kondisinya, mungkin aku langsung kayak live ya. Jadi live dan aku langsung upload, atau kita lihat nanti bagaimana ya. Yang pasti kemungkinan aku gak bisa setiap hari buat video atau bagaimana, nanti kita lihat ya. Nah aku langsung aja ayatnya di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang
sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memerintahkan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi tadi kita udah dengarkan firman Tuhan, agak panjang ya, memang panjang ini, tapi intinya aja ya, karena tadi ayat-ayatnya pokoknya udah jelas bagaimana Tuhan mendoakan muridnya. Ya, mulai dari dia meminta kepada Bapa itu supaya memberkati murid-muridnya, karena dia bilang, karena orang itu sudah Engkau pilih kepadaku, dan aku sudah menyampaikan semua firman Tuhan ya. Apa yang daripadamu aku sudah sampaikan kepada muridnya. Karena apa? Yesus mati nantinya di kayu salib, kemudian 3 hari dia mengalahkan maut itu, kemudian dia akan terangkat ke sorga. Dan untuk yang meneruskan ajaran Yesus ini adalah ke-12 rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, di mana merekalah yang akan menceritakan apa-apa saja yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Bapa kita itu. Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu mendapatkan pengajaran, kan Tuhan Yesus selalu buat ke perumpamaan atau kiasan ya. Tetapi ketika murid-muridnya bertanya nggak ngerti, Tuhan Yesus akan pasti menerangkan ya. Bukan ibaratnya ya udah kamu cari sendiri dan sebagainya, tapi dia akan terangkan. Tapi dia udah ingatkan, sebelum Roh Kudus, Roh kebenar itu hinggap di dalam hatimu, di pikiranmu, pastinya kamu tidak akan paham apapun, sebanyak apapun yang akan kuberikan kepadamu. Jadi intinya Tuhan seperti membukakan mata kita, supaya kita pun sebagai, sekarang kita dibilang kan murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus ya, Kristen ya. Jadi kalau kita benar-benar pengikut Kristus sejati, Kristen sejati ya, kita hendaklah juga di sini dikatakan bahwasanya kita harus tumbuhkan itu. Kita harus tumbuhkan, karena begitulah Yesus setiap harinya dia menumbuhkan komunikasi dengan Bapa ya. Artinya di sini Yesus bukan, loh kok dia Tuhan kok berdoa. Aku selalu baca kalau ada komen gitu. Nah inilah yang belum dimengerti sama mereka. Yesus berdoa pembasuhan kaki, bahkan dia mencontohkan. Ibaratnya secara nggak langsung Tuhan bilang, sekelas aku aja Tuhan, aku nggak memikirkan dunia ini. Aku mencuci, melayani, mencuci kaki ya, kaki murid-muridnya. Bayangkan kaki yang selalu ibaratnya pijak kotoran ya, karena dia kan posisinya di bawah. Nah Tuhan Yesus mau kita seperti dia ya, bukan karena Tuhan Yesus berdoa, oh dia bukan Tuhan, makanya dia doa sama Allah, sama Bapa. Bukan itu maksudnya. Dia berdoa, dia mencontohkan ke kita. Beginilah hidupku. Nah kamu harus jadi pengikutku, berarti kamu juga lakukan apa yang telah aku lakukan. Nah as simple as
was dead. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa juga sekarang kepada murid-muridnya. Tuhan bilang gini, kan Tuhan Bapa Allah maksudnya ya. Bapa telah memberikan mereka kepadaku. Dia mengakui aku bahwa aku adalah utusan dari sorga, dari Bapa. Jadi mereka sudah terima ya. Makanya di sini juga dikatakan bahwasanya Yesus ketika dia akan disalibkan, dia meninggalkan murid-muridnya, dia berdoa memberikan support kepada murid-muridnya. Di ayat itu sudah dijelaskan tadi ketika dia bilang, aku kan nanti akan ke surga, tetapi murid-muridku atau ke-12 rasul ini pasti masih akan di dunia. Jadi biarkan engkau berikan kekuatan Roh Kudus, kebenaran, supaya mereka ibaratnya maju tetap bertahan. Karena kalau kita mau dengar-dengar yang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati, dia sudah membuat statement seperti Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ketika kita mengenal siapa dia, Kristus itu yang sejati, kita pasti selamat. Ya, jadi apalagi bukan berarti begini, udah dihapus Tuhan Yesus kok dosaku, aku udah disucikan ya, jadi bebaslah sekarang hidup suka-suka aja. Itu namanya kita menyia-nyiakan kesempatan di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita supaya kita memperbaiki diri kita. Jadi Yesus Kristus yang dia adalah Bapa kita itu sendiri, dia akan disalibkan, tetapi dia nggak pernah ninggalin aja ya. Seperti aku bilang di video-video yang lalu, orang tua aja ya, ada juga yang kadang-kadang ninggalin anaknya, seperti banyak dibuang kadang-kadang ya, itu sekelas manusia. Tetapi Yesus Bapa kita itu dia tidak terbatas ya. Bahkan ketika dia akan mati, dia menghibur murid-muridnya, dia doakan murid-muridnya ya, supaya murid-muridnya ini tetap bertahan selamat, katanya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan mereka tetap bertahan sampai kedatangan Yesus kedua kali. Makanya di sini dikatakan ketika kita sudah mendengar dia ya, mengakui dia sebagai juru selamat, kita pun dikatakannya apa? Kita juga dikatakannya murid. Di ayat 20 ya, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus meminta doa itu supaya murid-muridnya dijaga dari mara bahaya, dari kejahatan, Tuhan bilang, jagalah mereka karena aku akan kembali ke surga. Apalagi ketika kita juga percaya dari penyebaran Injil ini. Hanya kita melihat, hanya kita membaca. Ketika kita membaca, kita pikirkan, dan itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Ketika itulah kita mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan satu hal lagi aku di sini tekankan, jangan hanya di mulut kita ini aja kita mengakui dia sebagai juru selamat, tetapi hati kita, pikiran kita, perlakuan kita juga harusnya mencerminkan Yesus Kristus ya. Jadi ketika katanya di sini yang terakhir dari ayat 24 ya Bapa, aku mau supaya di mana aku pun berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi di sini simpelnya itu, apa yang engkau katakan Tuhan Yesus, apa yang engkau bilang sama aku, biarlah aku juga menyampaikan ke muridku, supaya mereka tetap memegang firman-Mu, supaya mereka tetap mengabar Injil, supaya mereka ibaratnya tidak takut. Jadi ketika Yesus mendoakan muridnya, pastinya Tuhan akan mendengar, karena nanti setelah murid-muridnya juga akan mengalami yang namanya penyiksaan, tetapi ingat, mereka bersorak-sorak. Mereka tidak jadi kecil hati ya, tetapi mereka menyadari bahwa di video sebelumnya udah Tuhan bilang, sebelum dunia membenci kamu, dia telah membenci aku, karena dunia ini adalah kegelapan penuh dosa. Dunia tidak mengenal Yesus, dunia tidak
menyukai Yesus, dunia membenci Yesus. Kenapa? Karena Yesus itulah kebenaran, jalan kebenaran, jalan hidup. Nah, dunia ini jalan kematian ya, maut ibaratnya. Di dunia ini adalah yang fana katanya. Jadi segala sesuatu itu sudah pasti yang namanya, kalau mau kita bilang hidup itu adalah pilihan kita, kemudian mati itu adalah pasti ya. Jadi kamu selama hidup mau pilih kepada yang hidup itu, kepada jalan kehidupan itu, kepada Sang Khalik itu, atau memilih ke setan yang benar-benar akan endingnya itu adalah tears ya, ibaratnya air mata ya, sakit, dibakar, lebih panas daripada api biasa. Bahkan kalau aku mau istilahku, udah susah hidup di dunia, lebih susah lagi, lebih sakit lagi di neraka itu. Makanya nggak usah terlena dengan dunia inilah. Jadi hidup kita mungkin nggak siapa-siapa biasa, tetapi usahakan iman kita, percaya kita sama Tuhan luar biasa, supaya kita diangkat bersama-sama Yesus nantinya pada saat kedatangan Dia kedua kali. Kalau kita mengalami kematian, pastinya kita mengalami kebangkitan, dan kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tidak mengalami kematian sampai kedatangan Tuhan Yesus, kita juga akan bersama-sama dengan Dia kekal ya. Katanya, ketika engkau melakukan perintahku yang kukendaki, apa kata Tuhan selalu aku ingatkan? Belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. 3 ini harus kita ingat. Bukan berarti kita nggak memberikan persembahan ya. Ketika kita adil sama orang, itu juga memuliakan nama Tuhan. Ketika kita setia juga kepada Tuhan, kepada pasangan kita, itu juga memuliakan nama Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya kita datang ke gereja saja ya, duduk manis, bukan hanya itu. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memenangkan dia dari si iblis itu namanya kita sudah memuliakan Tuhan. Ketika kita setia sama pasangan kita, sama keluarga kita, kita baik, kita respect sama orang lain, kita hargai, kita adil, tidak ambil punya orang ya, kita sudah memenangkan Tuhan itu sendiri. Kita sudah memenangkan dia daripada si iblis itu sendiri ya. Jadi kembali lagi bagi kita semua, buka Alkitabmu, baca secara dirimu sendiri, karena setiap firman Tuhan yang dikirimkan kepada kita masing-masing itu pasti akan berbicara yang sama juga tentang kebenaran. Tetapi rema-rema yang kita dapatkan mungkin bisa ada yang lebih seperti ini, yang ini dan ini, karena kita mempunyai persepsi juga. Tapi kalaupun kalian mempunyai tanggapan yang lain atau apapun, silakan kalian komen. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan tentunya aku bisa belajar dari kalian juga. Dan inilah doa dan harapan kita. Terima kasih Tuhan, terutama aku sudah mendapatkan pekerjaan. Semoga aku bisa kuat, betah untuk bekerja, karena aku nggak tahu ini pekerjaan baru buatku ya. Nanti kalau udah memang aku bekerja di sana dan pengalaman-pengalamanku, pasti aku akan sharing juga. Tapi mungkin untuk lengkap sharingnya di videoku yang satunya di channel YouTubeku, kalian lihat ada di atas videoku itu selalu biasanya My Life in Holland. Klik aja di situ, nanti akan ke channel videoku yang satunya, atau kalian langsung cari aja Uli Siahaan Braban. Brabannya itu di akhirnya ada huruf T ya, jadi BRABANT ya, Braban. Uli ULLY Siahaan seperti biasa. Jadi atau aku nanti tulis juga di depan ini. Jadi segala sesuatu yang kita telah dengarkan firman Tuhan ini, ketika kita sudah tahu ini, kita harus lakukan ya. Dan satu hal, Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Bahkan dia sebelum dia kembali kepada Bapa ya, mengalami kematian terus kembali, dia nggak main tinggal-tinggal. Udah dibilang di sini dia khusus mendoakan rasul-rasulnya, atau ibaratnya dibilangnya, Bapa sama Allah itu, engkau telah memilih orang ini untuk ikut aku. Kalau ikut aku pasti sudah ikut kau. Jadi berkati mereka, karena aku akan kembali kepadamu dan mereka masih di dunia. Kuatkan mereka. Doa Yesus atau sekelas Tuhan mendoakan murid-muridnya ya. Nah itulah dia, bukan Tuhan yang jahat, dia Tuhan yang baik. Bahkan sebelum mati aja dia cuci kaki murid-muridnya, karena dia sudah katakan, siapa yang tertinggi atau yang paling levelnya yang dia paling tinggi, hendaklah dia menjadi pemimpin pelayan. Jadi bukan sama dengan dunia ini. Kalau kita jadi orang nomor 1, kita dilayani, bukan, beda ya. Pengikut Kristus, ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi pelayan. Bukan kita dilayani, tapi kita melayani ya. Jadi siapa kita kalau kita memang orang biasa ya. Ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita bekerja di ladang Tuhan, kita pun harus merendahkan
merendahkan diri kita. Kita nggak siapa-siapa, tapi kita berharga di mata Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anakku panjatkan ya Bapa, untuk segala firman yang Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu begitu menguatkan iman percaya kami. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya jangan terhalang semua berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Bapa di surga, anakmu berdoa untuk orang yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Bapa, dimanapun penyakitnya. Engkau jamah Bapa supaya mereka sembuh. Yang sedang mencari pekerjaan Bapa, Engkau berikan ke mereka pekerjaan. Dan khusus untuk anakmu ini Bapa, sudah mendapatkan pekerjaan dan pada hari Rabu nanti akan mulai bekerja. Bapa, aku tidak tahu karena ini pekerjaan yang baru. Biarlah Bapa kasih setiamu yang mengajari aku, menuntun aku supaya aku dapat bekerja dengan baik. Dan kuatkan fisikku, kuatkan hatiku, kuatkan pikiranku supaya aku juga bisa mengikuti semua instruksi nanti pekerjaan yang baru ini. Anakmu berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami duka, yang kehilangan siapapun yang mereka sayangi, yang mereka kasihi, yang sudah selesai di bumi ini, yang sudah kembali kepadamu. Kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada setiap orang yang ditinggalkan. Dan biarlah kiranya ya Bapa, Engkau memberikan tempat yang terbaik untuk orang-orang yang setia, yang mati di dalam Tuhan. Dan berkati juga Bapa untuk orang-orang yang mengalami masalah, apapun masalah mereka Bapa. Biarlah Engkau turut campur tangan menyelesaikan masalah mereka, memberikan jalan keluar. Bapa di sorga, anakmu berdoa juga Bapa untuk orang-orang yang bergumul untuk dirinya sendiri, dalam hal memaafkan dirinya sendiri, memaafkan keluarganya, temannya, siapapun yang pernah menyakiti hatinya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kekuatan mengampuni, supaya dia bisa memberikan pengampunan itu kepada orang yang menyakiti hatinya, dan dia tetap berada di jalan-jalan Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, anakmu berdoa untuk negara Eropa juga, di mana di Limburg dan sekarang juga di Belgia dan di Jerman, di mana mengalami banjir Bapa, banjir yang begitu tinggi sekali dan sampai menghanyutkan mobil-mobil dan barang-barang yang benar-benar sangat di luar prediksi. Bapa, di daerah North Brabant ini kami merasakan kasih-Mu, di mana kami tidak mengalami banjir Bapa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih. Kami mendoakan mereka Bapa, biarlah Engkau berikan Bapa supaya mereka selamat. Keringkan Bapa banjir itu dari sana. Engkau tahu Bapa, orang-orang Eropa juga begitu melakukan firman-Mu. Walaupun mereka tidak memuji-Mu seperti dulu. Banyak memang gereja-gereja yang sudah mulai tutup. Tetapi yang dilakukan mereka adalah kebaikan, di mana kebaikan dan kebenaran adalah milik-Mu. Itulah yang mereka lakukan. Ampuni kami Bapa, orang berdosa ini. Biarlah kami di dalam tangan-Mu Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami. Panjangkan umur kami supaya kami bisa melakukan yang terbaik juga. Berikan kami kekuatan supaya kami juga bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe. Kalau kalian punya komen silahkan di komen. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.